Halo traders. Oke, bertemu lagi dengan saya Suen Simajuntak. Kita dalam acara ngobrol santai seputar market forex. Tapi kali ini saya biasanya bersama Michael Yudi, tapi kita kedatangan tamu spesial ya. Narasumber yang tidak asing lagi. Saya kenalin ya, langsung aja Pak Lindu. Yeah. Halo traders. Oke, kalau Pak Michael Yudi nggak usah saya kenalin ya. Oke. Nah, edisi ini kita spesial ya. Kita biasanya ngomongin soal forex kan, soal forex. Tapi kali ini kita nggak cuma tentang forex, tapi kita mau bahas yang lagi hype ya, produk yang lagi hype yaitu apa? USD Oil. USD Oil sama Nasdaq. Jadi kalau saya biasanya tentang gold ya. Jadi Michael Yudi tentang oil dan Pak Lindu Tentang Nasdaq. Saham Amerika. Saham Amerika. Oke, jadi 3 produk ini produk yang sangat digemari ya. Sangat digemari. Tapi kalau forex dan gold tentunya kalian sudah tahu. Nah, di kesempatan ini kita mau bahas tentang oil sama Nasdaq ya. Kenapa bisa digemari? Kenapa bisa orang suka gitu ya? Oke, langsung aja Pak Lindu. Kenapa orang mesti jangan langsung intinya dulu ya. Kita kasih tahu dulu nih, kita lagi di mana nih ya? Oke, kita lagi di ini. Nih ada bacanya nih, tuh. Kopi Oma Pak Adi. Oma itu berarti rumah ya. Rumah Pak Adi. Oh ya, ini ada yang spesial bro, kopi-kopinya ini langsung dari kebunnya Pak Adi. Jadi kopi dari kebun Pak Adi. Pak Adi ini punya kebun kopi ya. Enak. Oke. Ya, ini di daerah BSD ya, di Icon. Ya, di komplek perumahan Icon. Oke, langsung aja kita bahas tentang Nasdaq dulu ya. Kenapa Nasdaq perlu kita bahas nih? Kenapa harus tahu tentang Nasdaq? Ya, biasanya kan orang lebih banyak mengenal gold gitu kan ya. Karena apa? Cukup fluktuatif. Gampang untuk raih cuan gitu kan ya. Nah, sama juga nih di Nasdaq ya. Ini juga fluktuatifnya cukup besar juga sehingga kita bisa ambil cuannya. Oke, ngomongin fluktuatif berarti kan range kan. Nah, kalau daily range-nya Nasdaq tuh kira-kira average-nya berapa? Kalau average-nya bisa sampai 200-300 pips 200-300 pips. Tapi kadang pada saat ada berita tertentu itu pernah bisa 800 sampai 900 per harinya ya. Sampai 900. Ya, oke, kita anggap aja daily-nya 200 sampai 300 pip. Satu pip itu $1. 1 pips $2. Oh, 1 pip $2. Berarti kalau 200 sampai 300 berarti kira-kira 400 sampai 600 dolar potensi cuan. Oke, mantap. Itu kan juga kalau pakai lot kecil ya. Betul, 0,1 lot. 0,1 lot. Oke, sekarang kita lompat ke oil. Oil ini sebenarnya bukan barang baru ya. Oil. Orang udah tahu lah, oil kan minyak. Kalau di Indonesia ada yang crude oil dan lain-lain ya. Tapi oil yang mau kita bahas ini produk seperti gold ya. Kenapa kita mesti buka wawasan kita untuk trading oil? Gimana Pak Michael? Oke, trading oil, ya ini peluangnya jelas. Karena hari-hari ini kan ada tuh berita bahwa penghasil minyak, produsen minyak ya, negara produsen minyak yang terbesar ya di dunia itu kayak Rusia, Saudi Arabia itu sedang pangkas produksi. Nah, ini pengaruh apa? Ini pengaruh supply demand. Ya, supply demand ini kalau supply ya kan, produksi itu kan supply, hubungan supply dipotong ya, kalau permintaan tetap harga naik. Nah, itu pengaruh. Jadi jelas nih bahwa ini infonya sudah jelas, ada banyak di media. Potong berarti cenderung oil naik. Nah, cenderung oil naik berarti ada peluang untuk open buy. Oke, keren. Jadi kalau untuk berarti ngaruhnya dari fundamental ya? Fundamental, betul. Jadi jelas banget ini arahnya untuk naik. Jadi kalau kita lihat, kalau digabung dengan teknikal ya, itu resistennya di sekitar 93 ya, level 93. Terus ini sekitar saat ini di sekitar 90-an. Ini masih ada potensi cuan di
lumayan ya. 300 pip itu ya. Ya, 300 pip atau kalau kita trade 0,1 $300 potensinya. Cukup besar juga. Oke, mantap. Tapi kalau hariannya gimana oil? Daily range? Harian juga lumayan, ada sekitar range-nya 150 sampai 250 pip per hari. Oh, berarti gold juga range-nya segitu ya? Iya. 150 sampai 200 pip anggap aja lagi normal. Tadi Nasdaq 200 sampai 200 sampai 300 ya, terus rata-rata. oil juga ya. Berarti ini tiga-tiganya ini produk-produk yang menghasilkan potensi cuan. Iya, gitu ya. iya. Oke, mantap. Karena Sobat besar trader sekali nih. kan. Oke, tapi kalau Nasdaq kelebihannya apa nih selain daripada fluktuasinya? Nah, biasanya nih ini kan trading di saham Amerika. Ya. Ya. Nah, biasanya kalau trading saham itu kan biasanya saat harga naik memang bisa kita ngambil cuan. Iya. Ya kan? Tapi pas harganya turun nggak bisa. Itu kalau Cuan. saham ya, Kalau saham biasa. Nah, ini begitu misalnya ada berita yang nggak bagus mengenai saham-saham di Amerika gitu ya, terus jatuh gitu, kita tetap bisa ambil cuannya. Berarti two ways opportunity. Iya. Kayak forex. Iya. Oke. Jadi seperti itu, kita bisa ambil cuannya sehingga ketika waduh harga saham-saham nih pada jatuh nih, ya, tenang aja. Justru kalau ada berita kayak gitu tinggal sell gitu dan ambil cuannya. Jadi peluangnya bisa buy dan sell ya. Betul. Beda kalau kita trading single stock ya. Betul. Oke, Seperti itu. mantap. Berarti lebih baik trade-nya di sesi apa tuh kalau Nasdaq? Nah, karena ini saham Amerika, memang lebih baik kalau trade-nya di sesi Amerika. Sesi Amerika. Tapi Berarti bukan, malam. ya malam. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk ambil posisi pagi maupun siang gitu. Bisa kita pakai dengan technical juga itu mantap juga gitu. Karena fluktuasinya yang besar ini kita bisa ambil cuan Ya, sedikit-sedikit. tapi yang paling mantap di sesi Amerika ya. Betul, Sesi New York ya. betul. Oke. Fluktuasinya paling besar di sesi Oh. Amerika. Oke, kalau oil gimana Pak Michael? Ada peluang-peluang nggak? Maksudnya dari daily transaksi kita gitu ya, maksudnya peluang buat transaksi oil. Ya kalau peluangnya untuk sesinya sendiri sih nggak ada masalah kan, ini kan cenderung kan ke fundamental. Iya. Arahnya ya kan arahnya sedang naik karena ada pangkas produksi. Jadi kalau misalkan dia udah turun nih koreksi, nah di bawah kita bisa buy lagi, gitu. Nanti tinggal nunggu naik, ya kan di level-level resisten kita close profit. Oke. Ini kan saya biasanya trading gold ya, sobat trader juga kalau forex dan gold mungkin udah biasa, ya kan? Mungkin udah 20 tahun yang lalu kan udah trading online di forex dan gold. Nah, cuma saya juga jadi tertarik sama Nasdaq ya, karena Nasdaq ini kan ada potensi cuan di sesi Amerika. Terus juga tertarik juga sama oil. Karena oil ini kalau dibandingin sama gold ya, gold itu kan kadang misalnya di sesi Asia naik, ya kan? Eropa naik, entar malam berubah, gitu kan? Kalau penggeraknya agak banyak. Iya, lebihnya emang di Amerika gitu kan. Tapi kalau oil mungkin dia koreksinya tipis, riak, tapi trennya jelas gitu. Nah, mungkin ini nih potensi cuan dibuat sobat trader nih yang lagi buat trading apa ya? Atau bosan sama forex gitu ya. Mungkin Pak Michael bisa tunjukin grafiknya kali ya, grafik oil ya. Oke, ini kalau mau lihat grafiknya nih ya, ada kita lihat itu cenderung naik dan potensinya saat ini ke arah 93. Jadi kalau misalnya saat di 90, ini kan berarti peluangnya 300 pip. Kalau di 91 berarti peluangnya 200 pip. Jadi bisa diambil peluang ini ya, jangan lewatkan karena memang jelas arahnya naik ya, karena potong produksi minyak, supply berkurang, harga naik. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ini ya, kok kayaknya koreksinya tuh kayak nggak inilah ya, kecil lah ya koreksinya, tapi nggak terlalu. trennya sekarang tuh. Jadi kalau jelas ngebuy aja dong. Iya jelas, ya turun lagi buy dari bawah. Beda kalau gold kan misalnya ada koreksi. Naik turun kenceng banget, naik sama turunnya gitu kan. Kayak oil nih boleh juga nih kita intip nih sama Nasdaq. Nah, ngomong-ngomong karena gold sama oil Nasdaq ini kan memang range-nya kan rata-rata taruhlah di atas 200. Berarti buat yang baru nih yang kita misalnya mau kasih tahu ya, kita harus punya modal nggak yang ini dong, nggak
gaya kecil dong, maksudnya nggak yang kayak biasa tadi korek dong. Ini kalau ngomongin resiko ya, ya kalau ngomongin resiko memang kalau range-nya aja 200, ya kan, kalau trendnya 0,1 lot, berarti kan $200 kurang lebih. Ini kalau misalkan dia kategori high risk saja dia, ya itu modal minimal 2.000 kan, 2.000 udah 10% tuh risknya. Kalau misalkan mau low risk berarti di modalnya 20.000 modalnya. 20.000 kan, berarti kan $200 itu adalah 1%-nya saja. Ya kan kalau 1% kan kecil dibandingkan modalnya ya kan. Jadi kalaupun loss 1% masih ada sisa 99%. Oke, tapi itu kan maksudnya ideal misalnya 1%, tapi kan ada orang yang misalnya modal saya nggak sampai 20.000, kan? Berarti masih bisa dong dia. Bisa, kategorinya risknya aja yang berbeda. Tetap trade-nya lotnya mungkin lot kecil, tinggal diatur resikonya ya. Gitu. Kalau Nasdaq gimana Pak? Modalnya berapa nih? Misalnya yang disarankan buat misalnya saya mau coba Nasdaq deh gitu. Sebenarnya nggak ada beda-beda jauh sama oil. Sebenarnya sama saja sih. Bahkan, yang penting banget diperhatikan adalah karena oil, Nasdaq itu bisa juga dalam satu dan gold juga dalam forex gitu. Itu berarti kalau langsung tradingnya misalnya oil, terus Nasdaq, terus gold. Wah itu kan jadi gede. Nyampur gitu, resikonya besar. Nah kalau memang mau seperti itu, ya tradingnya pastinya modalnya harus lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya saya mau fokus aja di Nasdaq atau mau fokus aja di oil, itu baru bisa modalnya yang nggak terlalu besar. Berapa kira-kira ini? Ya buat bisa pemula. Buat pemula bisa 2.000 sampai 5.000 bisa kayak gitu. Itu tradingnya Nasdaq aja ya, jangan campur ambil oil lagi, ambil gold gitu ya. Karena gini, kalau modalnya agak gede ya ibaratnya kita kan tadi dibilang kan resiko lebih kecil, tradingnya lebih santai gitu. Kalau semakin besar istilahnya resiko karena modalnya terbatas kayak begitu kan, itu kan kita tradingnya belum apa-apa udah kayaknya wanti-wanti gitu, padahal sebenarnya kita udah ngambil posisi yang tepat gitu ya, tapi hanya gara-gara psikologi trading kita terganggu karena masalah manage resiko itu ya jadinya kurang bagus gitu kan. Nah bagusnya sih lebih bagus semakin besar modal trading lebih santai kan, tentunya pakai lot yang lebih kecil. Oke sobat traders, jadi memang disarankan untuk modalnya jangan modal yang minim dan diatur juga resikonya sama lotnya supaya kita bisa trading di market yang fluktuasi besar ini. Betul. Nah untuk terakhir nih ya, kalau dari saya peluang untuk trading gold ya mungkin karena kita udah ada di semester terakhir kan, semester terakhir nih kan di 2023 ini. Jadi gold kalau dari saya nih ya, gold itu sampai menjelang akhir tahun masih bearish. Ini prospeknya ya masih bearish karena suku bunga Amerika katanya mau naik lagi 1 kali lagi. Tapi nanti setelah itu kemungkinan balik arah. Jadi masih ada peluang bearish dulu, tapi nanti siap-siap buy gold. Kalau Nasdaq gimana? Nah, kan tadi udah dibilang kalau saat ini minyak mau naik terus, ya kan? Karena pembatasan juga ya kan. Nah, akibatnya dengan naiknya minyak itu terjadi kekhawatiran inflasi global terjadi. Karena harga minyak bumi itu kan mempengaruhi transport pakai minyak, industri pakai minyak, pariwisata pakai minyak, semua itu meningkatkan harga. Kalau semua meningkatkan harga gitu kan lama-lama kan konsumen membatasi ya kan, membatasi pembelian. Nah akibatnya ke perusahaan membuat saham-saham jatuh, turun dan makanya bagus juga makanya lebih bagus kita dengan Nasdaq peluang untuk sell nantinya. Berarti mantau juga nih. Oil kan baik tadi Nasdaq cenderung sell. Jadi peluang gold, Nasdaq ya, oil ini banyak ya sobat trader. Jadi jangan cuma diliatin, harus dipraktekin ya. Jadi kalau mau ambil peluang. Nah ini kalau misalnya mau buka gold, Nasdaq sama oil satu akun. Biasa satu akun. Brokernya di mana brokernya?
Java Global Future. Tentunya Java Global Future. Oke. Broker legal terpercaya di Indonesia. Oke, sobat trader. Jadi buka satu akun aja. Kalian bisa trading forex, bisa gold, oil, Nasdaq. Jadi nggak perlu maksudnya beda-beda akun. Tapi kalau mau trading khusus ya boleh aja ya. Oke. Ya itu dia tadi ya. Peluang-peluang trading gold, oil, Nasdaq. Ya tunggu apa lagi? Buka akun sekarang. Oke, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam kopi. Kopi dulu kita. Mantap.